ngopi rasa dan asa, yaitu ngajeni, openi, ya menghargai dan merawat rasa dan asa. Rasa kita sebagai warga Nusantara, warga Indonesia seperti apa, dan tentunya juga asa kita, harapan-harapan kita ke depan akan seperti apa. Dan tentunya Bu Seri selaku inisiator dan juga direktur dari Forum Satu Bangsa, kenapa sih perjalanan selama ini ya dengan segala dinamikanya saya lihat kok nggak pernah nyerah, nggak pernah lelah untuk kemudian komitmen terus menyatukan potensi-potensi, walaupun saya melihat dan mengalami sendiri juga di perjalanan tidak seindah semulus yang diharapkan. Tapi Gus Heri juga mencoba pakai teori tahu bulat digoreng dadakan biar gurih-gurihnya juga agak berani juga. Padahal Gus Heri juga sempat tahu bahwa sesuatu yang terlalu direncanakan kadang tidak sesuai harapan. Tapi Gus Heri terus melakukan rasa dan asa selama perjalanan, kemudian sampai hari ini tetap eksis di Forum Satu Bangsa. Jadi kita ngaji ngopinya nggak usah terlalu serius-serius. Kita yang penting bahagia, dan kita pengen tahu yuk Gus Heri ini rasa dan asanya seperti apa. Rasanya di Forum Satu Bangsa seperti apa, rasa perjalanan selama ini seperti apa, terus asanya apa sih? Gitu kan, ada istilah jangan putus asa, jangan putus harapan. Nah kalau kita di komunitas yang penting jangan putus asap. Iya, jangan putus asap kalau kita di komunitas. Tapi yang sering kali kita dengar jangan putus asa, jangan putus harapan. Nah Gus Heri ini rasa dan asanya di Forum Satu Bangsa, dan ke depan saya minta tolong diceritakan. Ya diceritakan kira-kira seperti itu Gus Heri. Gus Auki izin ya, karena Gus Auki lebih muda, lebih ya, jadi Gus Auki kedua nggak apa-apa ya. Siap Gus, siap. Silakan Gus Heri untuk mengungkapkan rasanya dan asa ke depan sampai hari ini eksis terus untuk konsolidasi, menyatukan gitu. Apa sih asa besarnya ya? Monggo Gus Heri. Terima kasih Bang Pacun. Gitu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini selalu malu sebenarnya kalau harus istilahnya itu ditantang oleh Bang Pacun, karena beliau ini guru saya, Pak Fatullah. Mentor. Yang saya hormati dulu Gus Auki. Mungkin sahabat-sahabat semua, para hadirin sudah tahu dengan sangat baik siapa Gus Auki. Gus Auki ini seorang Gus. Gus itu artinya putra kiai. Putra kiai yang tidak mau disebut kiai sebenarnya. Beliau kalau ngomong ke saya selalu bilang, saya kayak kiai, kayak yai. Itu wujud kerendah hatian beliau Bang Pacun. Karena beliau ingin menyatu dengan arus bawah. Nah, jadi beliau punya produk namanya Kopi Abah. Itu selalu berpikir sebagai bagian dari arus bawah. Nah ini yang beliau lakukan selama beberapa saat terakhir. Di sini tadi disebut ada Mbak Margaret ya. Mbak Margaret itu seorang putri kiai, tapi tidak mau dianggap juga putri kiai karena beliau selalu bersama dengan gerakan arus bawah juga di mana-mana. Tepuk tangan buat Mbak Margaret. Ada Pak Dodi. Nah ini Pak Dodi ini orang hebat. Beliau punya markas besar di Menteng, Pak. Walaupun di Menteng, tapi mau ke pinggir. Nah, karena beliau juga sama. Ini bagian dari gerakan arus bawah. Ada Mbak Balia. Mbak Balia ini Mbak Lia panggilannya sekarang. Beliau seorang ahli finance. Sebentar lagi beliau doktor di bidang finance. Kenapa saya undang ke sini?
karena saya tahu kita ini orang bawah-bawah ini, arus bawah ini tidak cukup memahami tentang aspek finance modern. Nah ini Mbak Walia tolong nanti dibantu kita. Ada juga Kiai Khalid ini. Kiai Khalid ini seorang kiai yang mau mendampingi arus bawah dalam bentuk gerakan pemberdayaan desa. Tepuk tangan Pak Khalid. Banyak sekali aktivis di sini datang dari berbagai segmen, datang dari berbagai minat. Ada yang petani kota, petani yang menginspirasi tentang bagaimana kota itu walaupun lahan sempit itu bisa mandiri. Makanya ada petani kota, sesuatu yang sebenarnya sangat apa namanya, sindiran ya. Ini sindiran kepada pemerintah sebenarnya. Kenapa orang kota harus sampai bertani? Di mana lahan-lahan yang ada di desa itu? Kenapa orang kota harus bertani? Nah itu tepuk tangan Pak Fatullah. Ada juga Pak Didik tadi disebutkan, beliau aktivis yang walaupun awal-awalnya diragukan, kok apa mungkin membuat sebuah senter pariwisata di sebuah kawasan yang dianggap tidak hidup, rawa pening. Rawa pening ini dianggap kawasan berhantu, kawasan yang sakral tapi tidak boleh dipenetrasi. Tapi beliau berhasil membuat Menara Eiffel, memindahkan Menara Eiffel dari Paris ke Tuntang. Lebih dari hantu dia sekarang. Tadi gak lupa Bang Teddy, mentor senior yang walaupun rambutnya putih tapi hatinya hitam, muda, tetap muda. Baik, para aktivis juga yang lain, ada Pak Ramadan, ini inisiator Badan Usaha Pergerakan di PBPMII yang luar biasa. Besok akan launching gerakan itu dan menjadi penanda bahwa anak muda Indonesia akan menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Tidak juga semua kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dari berbagai tadi sebut segmen maupun apa namanya bidang masing-masing. Malam hari ini izinkan saya menyampaikan gini ya, apresiasi saya kepada Bang Pacun. Bang Pacun itu orang yang penuh ledakan. Ledakannya tidak pernah berhenti. Dari saat saya kenal beliau sebagai anggota baru di kampus Ciputat waktu itu, sampai hari ini selalu meledak-ledak. Dan ledakannya konkret. Selalu berbuah karya yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi adik-adiknya, bermanfaat bahkan bagi senior-seniornya, termasuk saya gitu kan. Jadi saya ini datang ke sini sebenarnya memberikan apresiasi itu, memberikan penghargaan itu dengan semangat. Saya juga ingin meniru semangat yang tidak kunjung padam itu, semangat yang tidak pernah berhenti sejak dulu karena ada satu komitmen di dalam hati, komitmen yang tumbuh karena kesadaran. Kalau komitmen itu tidak tumbuh dari kesadaran, mungkin kita sifatnya hanya menyenangkan orang, menyenangkan teman, menyenangkan orang tua, menyenangkan yang lain. Tapi karena kesadaran, saya ingin meniru beliau. Saya juga ingin belajar kesadaran dari beliau. Makanya ketika bahasanya rasa, bahasanya asa, sebenarnya yang sedang kita sasar adalah kesadaran kita, ruang kesadaran kita. Jadi kalau Pak Fatullah ingin mengajak saya bertani di kota, yang dia ingin ambil dari saya, yang ingin berikan kepada saya adalah kesadaran ruang itu. Kesadaran sebagai makhluk kota yang harus mengisi kekosongan pangan, yang harus mengisi tentang kebutuhan kemandirian pangan di bidang kita masing-masing. Itu luar biasa. Saya kira ke depan akan menjadi partnernya Gus Sauki. Amin. Karena Gus Sauki ini ingin seluruh anak muda Indonesia itu mau memberdayakan diri dengan basis kesadaran tadi. Tidak malu muncul dari manapun tumbuhnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang disebut dengan kebahagiaan oleh Bang Pacun tadi adalah kesadaran menjadi diri sendiri, kesadaran menjadi bagian dari lingkungan yang lebih besar, dan kesadaran untuk menjadi bagian dari perubahan di masa mendatang. Itu saya kira. Kok kandidat ya? Ini lama nggak ngomong ke Bang Yogan, lama nggak ngobrol sebenarnya. Hadirin semua, Gus Sauki adalah seorang pelopor perubahan.
sama seperti Bang Pacun. Beberapa bulan yang lalu beliau juga mendirikan sebuah gerakan yang namanya gerakan arus bawah. Gerakan arus bawah ini tidak lepas dari gagasan Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika beliau diminta oleh para ulama, diminta oleh para negarawan yang lain untuk mau menjadi calon wakil presiden. Waktu itu mungkin tidak banyak orang yang percaya bahwa Kiai Ma'ruf mau. Kita juga bertanya kenapa beliau mau. Ternyata karena beliau harus mewariskan sesuatu bagi generasi-generasi yang akan datang. Dan hari ini beliau hadir tidak hanya sebagai dirinya sendiri, tidak hanya hadir sebagai Gus Sauki, tapi hadir juga sebagai penyampai pesan, penyambung lidah Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi saya nggak boleh banyak ngomong sebenarnya. Saya hanya mengantarkan beliau. Beliau ini musisi, beliau ini seniman, beliau ini punya karya lebih dari berapa Gus? Lagunya Gus? 200 lagu. Tepuk tangan buat Gus Sauki. Jadi saya kira beliau ini sekarang seperti kembali pada komunitasnya, komunitas seniman, komunitas budayawan yang sangat luar biasa. Karena perubahan tidak akan terjadi tanpa landasan kebudayaan. Dan hari ini Gus Sauki memberikan landasan itu sehingga menjadi kekuatan yang lebih kuat bagi kita semua. Selamat datang Bang Mail. Wah, Bang Mail ini juga pelopor perubahan tidak hanya di Tegal, walaupun kamu Tegal, tapi di nasional ini bersama kita semua. Baik, saya kira saya tidak berpanjang-panjang kata. Malam ini malam yang sangat berbahagia, seperti disampaikan Bang Mansur. Bahagia karena forumnya, bahagia karena orangnya, dan bahagia karena kita semua yakin masa depan akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.